Halo, assalamualaikum. Saya balik lagi buat ngejelasin satu materi ini. Nah, oke. Jadi untuk pembahasan di video kali ini, saya mau bahas tentang pemilihan metode curah hujan. Oke, masih ingat kan ada 3 metode perhitungan rata curah hujan. Nah, dari 3 metode itu saya ingatkan kembali. Nah, ada 3 yaitu ada aljabar ataukah aritmetik. Yang metode kedua ada polygon Thiessen. Dan metode yang ketiga ada metode isohyet. Oke, dari ketiga ini, mana sih yang cocok untuk kita gunakan menghitung rata curah hujannya? Jadi, untuk mengetahui metode mana yang bisa kita gunakan, itu kita harus lihat ada 3 faktor. Yang faktor pertama adalah jaringan pos penakar curah hujan. Oke, nah ini adalah materi yang saya ambil dari satu referensi dan akan ada lagi referensi lain yang akan membandingkan pembahasan yang saya bahas di referensi pertama ini. Oke, nah faktor pertama yaitu kita harus lihat jaringan pos penakar curah hujannya ataukah pos hujannya. Oke, nah kalau seumpama jumlah pos penakar hujannya itu cukup banyak, kalian punya data jumlah pos penakar hujan itu cukup banyak, maka kalian bisa menggunakan ketiga metode yang ada tadi, seperti aljabar, isohyet, kemudian polygon Thiessen. Ketiganya itu kalian bisa gunakan, ya kan? Nah, kalau tetap kalian ingin memilih dari salah satu dari ketiga tersebut, maka sebaiknya menggunakan isohyet ataukah polygon Thiessen. Kenapa saya katakan sebaiknya ambil polygon Thiessen ataukah isohyet? Dari beberapa referensi yang saya baca, dan mungkin kalian bisa cari lagi referensi lain. Di situ banyak menyampaikan bahwa isohyet dan juga polygon Thiessen itu lebih teliti dalam melakukan perhitungan rata curah hujan. Nah, dari isohyet dan polygon Thiessen mana yang lebih bagus? Kalau mau lebih teliti dalam perhitungannya, itu kalian bisa gunakan isohyet. Kalaupun kalian mungkin yang middle aja untuk hitung-hitungnya, kalian bisa dan lumayan teliti lah ya, kalian bisa menggunakan polygon Thiessen. Nah, kemudian yang kedua, ketika kalian mendapatkan data jumlah pos penakar hujan itu terbatas, maka metode yang bisa kalian gunakan adalah metode polygon Thiessen atau metode Thiessen dan juga metode aljabar atau aritmetik. Ya. Nah, kalau jumlah pos penakarnya itu terbatas, mungkin minimal kalian punya minimal mungkin 3 pos hujan. Nah, sebaiknya kalian bisa gunakan metode polygon Thiessen. Tapi kalau kalian hanya punya 2 pos hujan, ya, itu kalian bisa gunakan aljabar saja. Oke? Tapi kalau kalian punya 3 pos hujan, nah, mending gunakan metode Thiessen. Kemudian yang ketiga, kalau kalian hanya punya pos penakar hujan itu cuma 1 atau tunggal, maka kalian menggunakan metode hujan titik di pos tersebut. Nah, metode hujan titik ini kalian cukup ambil di satu data curah hujan di pos tersebut, satu pos hujan tersebut, kemudian ambil nilai maksimal. Nah, kemudian ini faktor pertama. Nah, faktor keduanya adalah kita lihat lagi nih luas dasnya. Nah, luas das yang kalian punya itu seberapa luas sih? Apakah besar luas dasnya, ataukah sedang, ataukah kecil? Nah, kalau seumpama luas dasnya itu besar, nah besar itu kategorinya kalau luasannya itu lebih dari 5.000 km persegi.
Nah, kalau luas dasnya itu lebih besar dari 5.000 km persegi, maka disarankan menggunakan metode Isohyet. Kemudian kalau luas dasnya itu sedang, berkisar antara 500 sampai dengan 5.000 km persegi, maka menggunakan metode Polygon Thyssen. Kalau seumpama luas dasnya itu kecil, itu kurang dari 500 km persegi, maka menggunakan metode aljabar. Oke. Namun balik lagi nih, kalau seumpama ya, ini contoh. Jadi seumpama kalau kalian punya das itu luasannya itu lebih dari 5.000 km persegi, namun pos penakarnya itu cuma satu, otomatis kalian pakai yang metode hujan titik kan, kalau kita melihat berdasarkan faktor yang pertama tadi. Tapi kan kalau seumpama luas das 5.000 lebih besar dari 5.000 km persegi itu harusnya sih ada beberapa titik pos hujan sih yang disediakan. Jadi ditelaah lagi berdasarkan data yang kalian punya. Kemudian faktor yang terakhir, yang ketiga adalah faktor topografi dasnya. Nah, kalau seumpama topografinya itu pegunungan, metode yang disarankan itu metode aljabar. Kemudian kalau topografinya dataran, disarankan pakai Thyssen, metode Polygon Thyssen. Nah, kemudian yang ketiga, untuk perbukitan dan tidak beraturan, itu menggunakan metode Polygon Thyssen. Di sini, saya agak sedikit melirik ke faktor yang ketiga, yaitu topografi das. Itu pada kategori berbukit dan tidak beraturan, metode yang digunakan itu adalah metode Thyssen, dan juga ada pegunungan. Di situ metode yang digunakan adalah metode aljabar. Mungkin ini sudah benar menurut Direktorat Jenderal Bina Marga. Sebelumnya saya pernah beberapa kali membaca referensi bahwa untuk daerah yang topografinya pegunungan atau berbukit itu menggunakan metode Isohyet. Tapi kembali lagi ya, dari analisis datanya kalian nantinya. Oke, jadi yang ketiga faktor yang saya jelaskan itu tadi sumbernya itu saya ambil dari buku pedoman Desain Drainase Jalan 2021 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, terbitan tahun 2022. Namun sedikit yang tadi saya lirik mengenai Isohyet di bagian topografi. Nah, dari hasil lirikan itu saya mencari beberapa referensi. Jadi di sini ada satu jurnal yang saya lihat, itu oleh Riyandi Ashab Adam dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram. Itu jurnalnya tahun 2019 tentang analisis perbandingan menggunakan metode aritmatika, Polygon Thyssen, dan Isohyet dalam perhitungan curah hujan rata daerah. Studi kasus di lokasi itu das Jiangkok. Nah, di situ saya baca bahwa metode Isohyet itu cocok digunakan di daerah pegunungan dan berbukit. Oke. Nah, kemudian ada lagi satu referensi. Ini kurikulum 2013 sih, agak lama ya. Dan ada lagi satu lebih lama. Nah, kalau di buku ini, buku teks bahan ajar siswa, paket keahlian teknik tanah dan air tentang irigasi dan drainase, di situ menjelaskan bahwa cara poligon itu tidak cocok digunakan di daerah bergunung dan daerah dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Oke, nah ini berdasarkan satu buku ini. Kemudian referensi terakhir yang saya baca, ada satu buah jurnal yang di dalamnya itu mengutip hasil dari Pak Bambang Triatmojo tahun 2008. Di jurnal tersebut menyampaikan bahwa pada metode Isohyet itu memerlukan stasiun hujan yang harus banyak dan tersebar merata. Oke, jadi dari beberapa referensi yang saya baca sebelum dan setelah menerima satu buku referensi. Jadi untuk menurut saya sendiri ya,
kalau saya bahas khususnya untuk metode isohyet. Jadi conclusion buat saya untuk penggunaan isohyet itu digunakan untuk daerah perbukitan dan memiliki pos hujan yang cukup dan data curah hujan yang merata. Jadi ini satu kesimpulan yang bisa saya ambil untuk metode isohyet. Jadi untuk kalian yang mau menentukan metode mana yang harus kalian gunakan untuk menghitung rata curah hujan, maka kalian bisa lihat beberapa referensi lagi mengenai metode mana yang cocok yang digunakan. Jadi referensi yang tadi, yang pertama kalian bisa lihat dari jumlah pos hujannya, kemudian kalian bisa lihat dari luas dasnya, dan juga berdasarkan dari topografinya. Nah, dari ketiga faktor itu kalian bisa lagi bandingkan dari beberapa referensi ada. Saya yakin itu masih banyak referensi yang menjelaskan 3 metode yang bisa digunakan dalam menghitung rata curah hujan yang sesuai untuk berdasarkan data yang kalian punya. Oke. Sekian penjelasan dari saya untuk materi kali ini. Saya harap materi ini bisa bermanfaat buat kalian. Next video, saya akan bahas sesuatu yang masih sama tentang hidrologi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.